Jadi Imam An-Nawawi ini lahir pada tahun 631 Hijriah dan meninggal 676 Hijriah. Jadi beliau hidup pada abad ke-4 Hijriah. Ya. Beliau di Damaskus. Nama asli beliau Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi Al-Dismasti. Damaskus beliau, karena orang Damaskus, ujungnya Ad-Dismasti. Kalau kita orang Aceh, Al-Acehi. Kalau Medan, Al-Medani. Albani, Syekh Albani itu dari Albania. Ad-Dimashqi itu Damaskus. Nah, pada bab kedua kitab Riyadhus Shalihin ini ada namanya Babut Taubati, bab taubat. Kita lihat bagaimana penjelasan Imam An-Nawawi tentang taubat ini. Kata Imam An-Nawawi, qala al-ulama, para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun. Taubat itu wajib min kulli dzambin, dari setiap dosa. Jadi hukum taubat itu wajib. Bukan hanya Imam Nawawi, kita semua juga menganggap berpaham taubat itu hukumnya wajib. Ya. Itu sudah ijma' kaum muslimin. Kita lanjutkan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala, jika dosa itu berhubungan dengan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, contohnya apa? Meninggalkan salat yang berhubungan langsung dengan Allah, enggak ada hubungan dengan manusia. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahu ta'ala wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adami, yang tidak berhubungan dengan anak Adam. Apa maksudnya ini? Jadi dosa yang berhubungan hanya dengan Allah saja, tidak ada hubungan dengan sesama manusia. Ya. Contoh apa misalnya? Jadi meninggalkan salat, tidak puasa, tidak membayar zakat. Nah, itulah membayar zakat sebenarnya ada hubungan juga. Punya anak pun terima taklif mana nanti. Dah. Falaha salah satu syurutin, maka ada 3 syarat bertobat. Kalau dosa itu berhubungan dengan seorang hamba, seorang manusia terhadap Allah, kata Imam An-Nawawi ada 3 syarat bertobat. Dia perlukah tobat Imam An-Nawawi? Dah. Apa saja? Ahaduha ayyuqa laka anil maksiyah. Yang pertama adalah langsung berhenti dari berbuat maksiat. Langsung berhenti seketika, detik itu juga dari maksiat. Itu yang pertama. Ayyuqa laka anil maksiyah. Jadi langsung stop. Begitu ingin bertobat, langsung berhenti dari maksiat. Itu syarat pertama. Kalau ragu-ragu, tengok mentong lah tobat. Atau bentar lagi lah, tengok mengatakan tono. Mentong dekat itu tobat. Nah, itu belum. Jadi langsung stop. Itu syarat pertama kata Imam An. Wasani, dan yang kedua, ya, ayandama alal fi'liha, menyesal. Yang kedua apa? Ayandama.
menyesal ala fi'liha, atas perbuatan dosa yang dilakukan. Jadi syarat kedua menyesal. Syarat pertama tadi apa? Langsung berhenti. Ketika bertobat dari maksiat, mekamnya langsung berhenti. Menyoi barang kendaraan, pakam. Itu syarat pertama. Yang kedua apa? Menyesal. Wasalisu, dan syarat ketiga, ya, ayyazima alla ayyauda ilaiha abada. Apa artinya itu? Tidak lagi kembali berbuat maksiat itu selama-lamanya. Ya. Jadi meninggalkan salat. Jadi kalau betul-betul bertobat, tidak akan pernah meninggalkan salat selama-lamanya. Ini syarat ketiga yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Mari kita minum bersama-sama. Ya. Ya. Mbak Ayu lakuin. Ya. Jadi ini kita jelaskan sedikit. Ya. Jadi syarat pertama tadi apa? Langsung berhenti. Langsung berhenti, tidak tunda-tunda, ya. Jadi langsung berhenti, ya. Yang kedua tadi apa? Menyesal, ya, menyesal. Dalam surat An-Nisa ayat 18 Allah berfirman begini. Ya. Allah dalam surat An-Nisa ayat 18, innamat taubatu Allah lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya tobat di sisi Allah adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa kemudian langsung bertobat dalam waktu yang sangat dekat. Nah, inilah maksud langsung berhenti. Ya. Yang kedua apa? Menyesal. Nah, ini sebagaimana hadis dari diriwayatkan oleh di antaranya Imam Ibnu Majah, kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Menyesal itu bertobat. Jadi kalau ada orang menunda-nunda tobat, nanti sajalah orang mati bertobat nanti. Nah, ini tobatnya itu tidak dusta tobat. Atau ya, dia bertobat dari suatu dosa tapi dia tidak menyesal, malah bangga. Lun kan bertobat lun dari korupsi, lun hana korupsi dia, tapi membanggakan mobilnya. Ini ada di kepala dia namanya. Jadi bangga. Atau misalnya dia bertobat tidak akan pernah selingkuh lagi, tapi foto selingkuhannya dia disimpan, simpan rahasia. Sekali-sekali lihat. Ini namanya enggak menyesal. An-nadamu taubatun. Menyesal itu bertobat. Jadi kalau ada orang yang dia tidak menyesal tapi justru bangga dengan dosanya, itu dia tidak dikatakan bertobat. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi bersabda begini. Kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku, kata Nabi, dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirina, kecuali orang yang ijhar. Ijhar. Dia bangga dengan dosanya, menampakkan. Bala cerita Allah, jangan kan galak dan menggelek. Dia sendiri yang membongkar. Dia sendiri yang bangga dengan dosanya. Ini enggak dimaafkan lagi.
Ya, itu namanya menyesal. Kemudian yang ketiga dia apa? Tidak kembali kepada maksiat, atau dengan kata lain istiqamah. Maka Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Kamu menyohan tetapkan. Ai dulu back strength tak lah. Hana nya haru. Nah, hadiah begitu. Hana. Makin tinggi hadiah, harumnya makin kecil. Itu dia. Ini tidak istiqamah. Ya, ini syarat kalau kata Imam Nawawi apa? Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, bukan berhubungan dengan sesama manusia. Terus bagaimana dosa dengan sesama manusia? Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Fa'in fuqida ahadus salasati, jika salah satu saja dari tiga syarat tadi tidak ada, ini kata Imam An-Nawawi, lam tasihha taubatu, maka tobatnya enggak sah. Nah, jadi kalau kita berdosa kepada Allah, satu saja dari tiga syarat tadi tidak ada, maka tobat kita tidak sah. Tidak anulah, tobat ecek-ecek. Tidak sungguh-sungguh bertobat. Misalnya tidak menyesal. Walaupun dia mengatakan telah bertobat, tapi tidak menyesal, berarti satu tanggal dari syarat itu, maka tobatnya tidak sah. Itu menurut Imam An-Nawawi. Apakah kita setuju atau tidak, itu urusan lain. Ya, kemudian wa in kanatil maksiyatu, ya, wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adami, ya, tapi jika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, jika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, nah, bagaimana kalau tadi dosa berhubungan dengan Allah? Ya. Fasyurutuha arba'atun, maka kata Imam An-Nawawi syaratnya ada 4. Kalau dosa berhubungan dengan Allah syaratnya 3. Kalau dosa berhubungan dengan sesama manusia 4. Apa contohnya dosa sama manusia? Enggak masuk contoh dosanya, Pak. Tak tarik punyung ke apa buruk ke, kalau kita sakiti dia, kita tenak dia, kita fitnah dia, kita ribah dia, pokoknya dosa di samping karena Allah, di samping dosa kepada Allah juga kita bersalah kepada manusia. Maka kata Imam An-Nawawi syaratnya ada berapa? 4. Apa saja? Hadhihi salasatu. Yang ketiga adalah sama seperti syarat tadi, dosa kepada Allah. Jadi ada 4, 3 syarat itu sama seperti kita berdosa kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Yang keempat adalah melepaskan, ya, melepaskan apa ini bisa dikatakan melepaskan tanggungan, dan tanggungan itu menjadi hak sahabatnya untuk kita hilangkan tanggungan itu. Misalnya dia malu atau tercoreng namanya, maka hak bagi dia untuk kita hilangkan. Ya, dah ya. Fa in kanat
malan, jika dosa dengan sesama manusia itu berhubungan dengan harta, contohnya apa? Tacu HP, tacu Honda, tacu motor, tacu Inonggo, bisa, ya, berhubungan dengan harta, tapi mesti bukan harta. Au nahwahu, atau yang mirip seperti itu, atau yang sejenis dengan itu. Jadi jika dosa kesalahan kita dengan sesama manusia berhubungan dengan harta atau sejenisnya, maka cara bertobatnya, ya, raddahu ilaihi, pulang balik, pulang. Tacu Honda, pulang Honda. Tacu peng, pulang peng. Tacu HP, pulang HP. Nah, ini maksudnya. Jadi jika berupa benda, pulang. Itu syarat taubatnya. Kalau kita tidak pulangkan, maka belum dikatakan taubat. Masalahnya bukan ada cupeng negara waktu itu pulang. Hah? Woi, itu oleh peti. Kadang-kadang copeng kredit anak beli bang, atau pulang, bang, nyombeng IT, oh ini misalnya ini kami ini terganggu nih pembukuan kami, itu sudah diputihkan. Bukan dimaafkan, mereka nggak terima lagi apa namanya membayar. Bagaimana ini? Jarang sekali ada orang yang mau memulangkan barang yang dicuri. Makanya paling berat dosa dengan sesama manusia. Jarang sekali. Malu kita mengembalikan. Apalagi pada negara. Begitu kita kembalikan langsung masuk koran, oh dulunya rupanya koruptor. Walaupun kita kembalikan baguslah namanya, tapi kan kita tercatat sebagai koruptor. Ya. Wa in kanat hadda qatfin. Nah, tapi jika dosa itu qatfun itu menuduh orang berzina. Tapi jika dosa kita tuduh orang berzina, wa nahwahu atau sejenisnya, maka nahu minhu, maka kita harus bersihkan namanya, mencabut kembali apa? Mencabut tuduhan itu. Kita bersihkan namanya. Au talaba afwahu, dan meminta maaf kepadanya atau meminta maaf kepadanya. Nah, misalnya kita tuduh orang berzina, ya, itu kita harus, ternyata dia tidak berzina, maka kita harus bersihkan namanya. Kita bilang dia sesat, ternyata dia tidak sesat, kita harus bersihkan namanya. Nah, ini qatfun ini ya, qatfun ini itu para orang Arab mengartikan itu menuduh perempuan berzina. Kan seperti hadis begini, kata Nabi, ada 7 dosa yang membinasakan. Masih ingat kan yang pernah kita bahas? Nah, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian dosa yang membinasakan. Yang terakhir apa? Wa qadfu al-muhsanatu al-mu'minatu al-ghafilatu, menuduh perempuan baik-baik berzina padahal dia enggak tahu apa-apa. Nah, jadi kalau kita menuduh orang lain berzina padahal dia tidak berzina, kita harus bersihkan namanya. Kalau kita menuduh seorang berzina, perempuan berzina, syaratnya apa? Harus menghadirkan 4 orang saksi. Walladzina yarmuna al-muhsanat falam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajlidu lahum
saminina jildatan. Orang-orang yang menuduh wanita berzina kemudian tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka cambuklah dia 80 kali. Wala taqbalu syahadatan wala taqbalu lahu syahadatan abada. Tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Jadi kalau tak duduk kok berzina, kita harus menghadirkan 4 orang saksi. Cuma bagaimana ternyata betul-betul berzina, inang dan nyom saja berzina. Kita tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Bagaimana solusinya? Tertangkap basah inang dan nyom berzina tadi. Tertangkap basah. Tangkap basah tu mana? Tangkap kering. Apa solusinya? Kita enggak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Ini penting ini bagi kita laki-laki ini. Karena enggak mungkin kita menghadirkan 4 orang saksi. Enggak mungkin ada orang ngintip orang berzina. Ya kan? Kan ini ada apa dong? Ya tidur lah. Ya tidur lah karena galak-galak tidur. Ya betul tengah jaya kan berzina mana mungkin. Apa solusinya? Dan kita betul-betul melihat istri kita misalnya berzina. Maka di situ berlaku li'an, mu'alanah. Caranya bagaimana? Dijelaskan dalam surah An-Nur ayat berapa itu? Ayat 67 itulah. Intinya begini. Jadi kalau kita memergoki istri kita berzina, caranya adalah kita bersumpah 4 kali bahwasanya betul melihat istri kita berzina. Kemudian yang kelima, kita bersumpah jika saya bohong saya dilaknat oleh Allah. Paham ya? Jadi pertama kita bersumpah 4 kali. Ya, di hadapan hakim atau di hadapan siapalah orang yang menyelesaikan ini, kita bilang, demi Allah, aku melihat si puntok lon berzina. Sekali. Itu 4 kali. Kelima, kita bersumpah jika saya bohong, maka laknat Allah atas diriku. Terus bagaimana perempuannya? Ini kan kita ini. Bagaimana perempuannya? Nah, perempuan diminta juga bersumpah seperti itu. Jika dia tidak mau, maka dikenakan dia hukum zina. Jadi dia juga bersumpah 4 kali bahwasanya dia tidak melakukan zina. Itu bagi istri. Tapi kalau dia tidak berani bersumpah, maka diberlakukan hukum zina, rajam. Dah. Kalau dia misalnya dia tidak mengaku, maka juga dia disuruh bersumpah 4 kali. Bersumpah 4 kali. Yang kelima, dia bersumpah jika saya betul melakukan zina dan saya bohong, maka laknat Allah atas diriku. Itu li'an, mu'alanah. Dan mereka dipisahkan untuk selama-lamanya. Bagaimana misalnya tidak mengakui anak? Nah, contoh gini, kita ragu ini anak dari istri kita ini siapa pabriknya? Kita ragu. Dan kita ragu misalnya istri kita ini berzina. Dan kita tidak mengakui anak dalam kandungannya. Itu seperti itu juga. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 6, 5, 6, 6, 7, ya, bahwa
kita diminta bersumpah 4 kali, yang kelima melaknat diri sendiri. Perempuan juga diminta bersumpah 4 kali, yang kelima melaknat diri sendiri. Kemudian anak itu yang tidak diakui, yang tidak kita akui, itu dinisbahkan kepada ibunya. Dinisbahkan kepada ibunya. Itu kalau dosa menuduh zina. Tapi kan di sini disebutkan juga wanak wahu, sejenisnya. Nah, misalnya contoh, kita bilang dia sesat. Ternyata dia tidak sesat. Kita harus bersihkan namanya. Ini hati-hati. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba Allah, ya, la yatakallamu bil kalimati, dia mengucapkan satu ungkapan, satu pernyataan, ma yatabayyanu ma fiha, lantas dia tidak tabayyun, tidak jelas omongannya, tidak tabayyun, artinya dia langsung mengklaim orang. Yahwi biha finnar, maka dia di akhirat dilemparkan ke neraka. Abada ma bainal masyriq wal maghrib, yang jauhnya antara timur dan barat. Kenapa tadi? Karena dia menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak benar, dan tuduhan itu berkembang terus sepanjang masa sehingga orang itu buruk namanya, atau istilahnya apa? Pembunuhan karakter, pembusukan, sehingga dia dianggap oleh orang lain sebagai orang yang sesat, jahat dan sebagainya karena ucapan kita tadi. Apalagi kita seorang tokoh, maka kita akan diproses oleh Allah. Ternyata dengan ucapan kita itu kita masuk neraka. Kan jangan cepat-cepat menuduh orang. Karena kita nanti harus minta maaf sama dia. Maaf ya, saya sudah tuduh kamu macam-macam, bisa bilang kamu sesat lah. Padahal dia tidak sesat. Kita harus bersihkan. Bukan hanya sekedar minta maaf, tapi kita bersihkan namanya. Cuma kalib lam narik yang kali lebih. Sanggup kita telusuri lagi kemana sudah omongan kita itu. Mungkin jangan sampai sudah sampai ke negeri Syamir sana, Amerika sana. Nah, makanya Nabi mengatakan man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laisa kadzalik illa haram alaihi, barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir atau mengatakan dia musuh Allah padahal dia tidak seperti itu, maka tuduhan akan berbalik pada diri kita. Maka hati-hatilah berbicara. Nanti akan kita bertanggung. Jangan-jangan kita masuk neraka gara-gara ucapan kita. Karena dampaknya, makanya kan al-fitnatu asyaddu minal qatli kan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu apa? Menggunakan mulut. Pegah macam, pegah bongkol. Padahal dia tidak seperti itu. Sehingga jatuh namanya. Makanya Allah berfirman, ya al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang orang fasik membawa kabar atau apapun berita, maka tabayyunlah, periksalah, konfirmasi, jangan langsung kita percaya. Ini enggak kita dapat share, enggak kita konfirmasi langsung share balik. Ya kan sering, dapat WA, teruskan, padahal belum tentu benar. Ya kan? Share, Ustaz Herman istrinya 2, itu kan fitnah itu. Fitnah itu. Ya, jadi itu yang beratnya. Rupanya lebih berat dosa berhubungan dengan sesama. Kalau dosa dengan Allah gampang, kita tobat. Bahkan ya, Allah Rasulullah mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima seorang
tobat seorang hambanya selagi nyawanya sampai ditenggorokan. Itu dosa dengan Allah. Tapi dengan dosa dengan sama manusia tak bisa kalau belum kita syarat terpenuhi syarat yang keempat itu. Jangan tuduh orang enggak. Nanti kita minta pertanggungjawaban. Hati-hati dengan mulut. Makanya ya pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Ditanyakan kepada Nabi oleh sahabat ini, apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka? Fakal, apa jawab Nabi? Yang kebanyakan orang membuat orang masuk neraka, kata Nabi, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Tajam kan? Saya sering mencontohkan gini ya. Mana lebih sakitnya? Bapak-bapak pernah ditubruk babi. Anggap aja pernah. Berapa lama sakitnya? 1 bulan sembuh. Tapi coba ada orang mengatakan muka ke kayak babi. Berapa lama sakitnya? Nggak diserius. Berapa lama sakitnya? Bertahun-tahun nggak hilang. Hati. Makanya Nabi mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau kemudian. Bakal berguru ana sundaga ana kemo kaku mari tapi gitu. Nah, dulu diam aja. Berat. Makanya orang-orang tua kita dulu paham hal ini sehingga ada pepatah. Apa pepatahnya? Mulutmu harimaumu, apalagi lidah tidak bertulang. Itu ya, ucapan kalau sudah keluar nggak bisa kita panggil balik. Kalau sudah keluar nggak bisa. Ini bahayanya. Kalau ucapan sudah keluar nggak bisa kita panggil lagi. Makanya jangan sekali-sekali bilang, ya pegah bak korona, baik pegah-pegah bak korona, hana-hana, tengok pegah tu. Nah, ada dia begitu juga dengan perempuan. Hai nona apa? Pegah bak korona, baik pegah-pegah bak korona, baik pegah-pegah bak korona ni kabur juta. Jadi jangan coba. Makanya hati-hati kita jangan sekali-sekali gara-gara lidah ternyata kita masuk neraka. Padahal amalan kita banyak sekali. Padahal kita terhitung orang soleh, tapi kita masuk neraka justru karena lidah kita. Wa in kanat ribatan, jika dosa dengan sesama manusia itu berupa riba, ya riba sudah paham semua kita. Istahallahu minha, maka minta dihalalkanlah dari maafkan. Maaf tu, awaknya nak tukar loan. Ya, buka. Okey, jangan ada pukul kalau kita maaf tu, kita maaf dulu. Maaf. Dan kita lanjutkan sekali lagi. Ya. Wa yajibu ayyatuba min jami'id dzunub. Nah, kemudian kata Imam An-Nawawi lagi, wajib bertobat dari segala dosa, dari apapun dosa. Wajib bertobat dari apapun dosa. Fa in taba min ba'diha, tetapi jika bertobat dari hanya sebagian dosa, misalnya dosanya ada 10, kegegau, cemucu, itulah. Tapi dia bertobat hanya sebagiannya saja. Sebagian enggak? Kegegau kaji kegaya bahasa, maknanya menjawab anak kedua hanya kegahaba. Jadi dia hanya bertobat sebagian. Bagaimana maksudnya di sini? Jadi kata Imam An-Nawawi, fa in taba min ba'dina, jika bertobat sebagian dari dosa, sahat taubatu 'inda ahli haq, maka tobatnya sah. Tapi sah ya,
ya, sahhat taubatuhu indal ahlil haq min dalikad dunub wa baqiya alaihi baqi al-baqi, tetapi sah hanya sebagian yang dia bertobat itu, yang sisanya enggak sah. Ya, jadi boleh mungkin kita enggak mampu bertobat semuanya dan dosa kita banyak sekali ribuan, ya udahlah bertobat sebagian sikit-sikit, sedikit tobat. Coba bisa enggak kita catat berapa dosa kita, akan sanggup kita itu. Waqad tadaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah, dan hal ini ya dalilnya adalah dari Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi, dan ijma' kaum muslimin. Makanya dikatakan, tidak dikatakan oleh Imam An-Nawawi ijma' ulama, ijma'. Jadi dikatakan ya ijma'il ummah, bukan ijma'il ulama. Kenapa? Karena semua orang sudah tahu bahwasanya tobat itu wajib. Tidak ada umat Islam yang tidak mengatakan tobat itu tidak wajib. Paham tak? Ya. Oh ya, udahlah, insyaallah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.